Shalom semuanya, perkenalkan nama saya adalah Fridayanti Zaluhu. Saya seorang mahasiswa dari sekolah STT Injil Bakti Caraka. Sekarang saya adalah mahasiswi tingkat 1. Saudara-saudara, pada kesempatan ini saya mau bersaksi kepada kita semua yang mendengar video ini tentang bagaimana saya merasakan kuasa Tuhan, dan saya mau bersaksi bahwa kuasa Roh Kudus masih bekerja sampai sekarang ini. Saudara-saudara, mungkin selama ini ada banyak di antara kita yang meragukan bahwa kuasa Roh Kudus itu telah berhenti, dan bahkan ada yang tidak mempercayai kuasa Roh Kudus itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya mau bersaksi kepada kita semua bahwa kuasa Roh Kudus itu masih bekerja sampai saat ini. Bahwa kuasa Tuhan masih bekerja sampai saat ini kepada setiap orang yang merindukan kuasanya, merindukan hadiratnya. Saudara-saudara, tepatnya pada tanggal 23 Februari, pada saat itu kami sedang mahasiswi tingkat 1 sedang mengikuti kuliah online. Dan pada saat itu kami sedang belajar materi sejarah misiologi. Dan pada saat itu saudara-saudara, kami banyak belajar dari dosen kami. Dia mengajarkan kami banyak hal tentang cara-cara penginjilan, dan ia mengajarkan kami tentang kuasa Roh Kudus, bahwa kuasa Roh Kudus akan diperlukan dalam kehidupan setiap hamba Tuhan yang dapat menuntun setiap langkah hamba-hambanya dalam melayani. Saudara-saudara, pada saat akhir materi kami, dosen kami mendoakan kami seluruh tingkat 1 melalui via Zoom. Dan pada saat itu saudara-saudara, kami bersatu hati berdoa meminta kuasa Roh Kudus memenuhi kami, dan dosen kami mendoakan kami juga. Dan pada saat itu saudara, apa yang saya lakukan? Saya berdoa. Apa yang saya lakukan bukan berkata begini, Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu, tetapi yang saya katakan, Tuhan, apakah aku layak di hadapan-Mu? Aku sudah tak layak di hadapan-Mu, Tuhan, karena aku adalah seorang perempuan yang penuh dosa dan terus hidup dalam pelanggaran. Saudara-saudara, beberapa menit saat kami berdoa, pada saat itu saudara, saya merasakan ada kuasa yang masuk dalam tubuh saya. Dan saya mulai pada saat itu saya berada di tempat duduk saya turun duduk ke lantai, bersujud di lantai. Pada saat itu tangan saya terangkat dengan kuasa yang luar biasa keluar dari tubuh saya. Dan saat itu saya mulai berkata-kata dengan kata-kata yang asing bagi saya, dan saya tidak mengerti itu bahasa apa. Saya berikan is very good, you are wonderful. Oh Jesus, you are Jesus very good, you are wonderful. Yes, Jesus sangat luar biasa. Dia berkuasa bagi setiap hambanya yang merindukannya. Dan pada saat itu saudara-saudara, Roh Kudus itu menuntun saya untuk mendoakan teman saya. Dan saat itu saya mendoakan teman-teman saya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu sangat luar biasa. Tuhan itu sangat dahsyat. Tiada yang dapat melukiskan bagaimana baiknya Tuhan. Walaupun kita yang hina ini, walaupun kita banyak berbuat dosa, berbuat banyak pelanggaran, tetapi jika engkau punya hati untuk bertobat, untuk berpaling dari jalan-jalanmu yang jahat, dan memandang Tuhan sebagai juru selamat, Dia akan menyatakan kuasanya bagi engkau. Dia akan menyatakan bahwa Ia adalah Allah yang sungguh baik, Allah yang tiada terbanding. Saudara-saudara, bukan berarti saat ini saya
menerima kuasa Roh Kudus saya adalah orang yang luar biasa, saya lebih dari yang lain, saya lebih beriman dengan yang lain. Tidak, saudara. Saya masih seperti orang lain. Saya masih seperti diri saya sendiri, saudara. Saya banyak kelemahan, saya banyak kekurangan, dan bahkan saya masih mempunyai kekhawatiran. Tetapi kuasa Roh Kudus itu memberikan saya kedamaian di dalam hati saya, mengarahkan ke saya banyak hal, dan banyak hal yang berubah dari diri saya. Saya menjadi orang yang lebih bersukacita. Setiap hari saya selalu tersenyum, saya selalu tertawa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu akan menyatakan dirinya kepada setiap kita yang benar-benar merindukan hadiratnya, merindukannya dalam kehidupannya. Saudara-saudara, apa yang mau saya sampaikan kepada kita semua? Mari kita, saudara-saudara, bersama-sama mempersiapkan diri kita. Tuhan berpesan bahwa Ia akan datang sebentar lagi. Dia ingin kita semua yang percaya, Dia ingin kita semua yang mengenal kebenaran, bersaksi bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Mari kita memenangkan jiwa-jiwa yang masih tersesat, yang tidak mengenal kebenaran. Tuhan ingin kita semua hidup dalam kebenaran itu. Tuhan ingin kita semua diselamatkan. Dia tidak ingin satupun anak-anaknya tersesat dan hidup dalam kegelapan dan hidup dalam penghukuman. Untuk itu, kepada kita semua hamba-hamba Tuhan, kepada kita semua yang mengenal kebenaran Tuhan, mari kita bersaksi kepada setiap orang. Mari kita menyatakan kuasa Tuhan, sehingga mereka boleh menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam hidup mereka. Saudara-saudara, sebelum terlambat, siapapun yang mendengar video saya ini, sebelum terlambat, mari kita datang ke hadapan Tuhan. Mari kita bertobat. Mari kita berpaling dari jalan-jalan kita yang sesat. Mari kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan ingin kita semua diselamatkan. Dia tidak ingin kita hidup dalam penghukuman, saudara-saudara. Saudara-saudaraku, ada mungkin banyak orang yang meragukan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Pada saat ini saya mau mengatakan kepada kita semua bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Tuhan itu Maha Adil. Dialah penyelamatmu, Dialah penolongmu. Mari terus bertahan di dalam iman percayamu. Mari terus berjuang dan mari terus bersaksi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Mari kita semua yang telah percaya, yang merasakan kuasa Tuhan dalam hidup kita, mari kita juga tetap merendahkan diri. Jangan kita mengatakan bahwa kita lebih dari yang lain. Tidak, kita tetap sama. Kita adalah juga sama-sama manusia berdosa. Tetapi karena kita mau membuka hati kita kepada Tuhan, kita berbeda dari yang lain. Kita merasakan kuasa Tuhan itu yang luar biasa. Saudara-saudara, jika saat ini engkau melayani, janganlah engkau berhenti melayani. Tetap bertahan dalam pelayananmu. Tetap berjuang menyatakan kebenaran Tuhan. Walaupun banyak tantangan, banyak rintangan yang kita hadapi untuk bersaksi untuk kemuliaan Tuhan, tetapi kita tetap bertahan. Sebab Tuhan menyertai kita. Sebab Roh yang ada dalam tubuh kita, itu yang menuntun kita, itu yang mengarahkan kita jalan yang Tuhan inginkan. Dia akan membawa kita ke tempat di mana Tuhan mengkehendaki untuk menyatakan kuasa-Nya, sehingga banyak orang melihat kuasa Tuhan dan mereka akan dimenangkan, sehingga mereka memperoleh keselamatan.
Saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada kita semua, janganlah engkau terus hidup dalam penyesalan. Ada banyak orang yang mengatakan, Tuhan, aku tak layak di hadapan-Mu. Dia banyak mengeluh, tetapi dia tidak mau berubah. Saudara-saudara, sertailah penyesalanmu dengan perubahan sikapmu, dengan perubahan tindakanmu. Berubahlah dari segala segi perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita layak menyambut Tuhan pada kali keduanya. Apa yang kita nantikan, saudara? Kita semua umat Tuhan, ciptaan Tuhan, memiliki tujuan yang sama. Hanya satu tujuan utama kita, saudara, yaitu memperoleh kehidupan yang kekal. Tiada yang lain, saudara. Pada saat ini banyak engkau mengumpulkan harta, kekayaan, engkau melupakan Tuhan, bahkan engkau meninggalkan Tuhan demi tujuan yang engkau inginkan secara pribadimu, tanpa kehendak Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan. Saudara-saudara, semua itu tidak ada artinya. Apa yang ada di dunia ini, semua tiada artinya, saudara-saudara. Yang kita cari selama kita ada di dunia ini adalah hidup yang kekal. Dan cara apa, saudara, kita mencari hidup yang kekal itu? Mari kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, dalam kebenaran firman-Nya, melakukan firman-Nya, menjadi saksi baginya. Mari kita terus menyatakan kuasa Tuhan itu bagi setiap orang di sekeliling kita. Mari kita terus berjuang menyatakan kuasa Tuhan. Saudara-saudara, demikianlah yang dapat saya saksikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya saksikan kepada saudara semua itu boleh menjadi semangat bagi kita semua, hamba-hamba Tuhan, maupun setiap orang percaya, untuk terus berjuang mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, yang saya saksikan ini bukan dari mulut saya sendiri, tetapi itu dari Tuhan. Saya ingin mengatakan kepada kita semua, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan, sebab Ia akan datang sebentar lagi. Kita tidak tahu, saudara, entah itu esok, entah itu berapa bulan lagi, entah itu berapa tahun lagi, entah berpuluh-puluh tahun lagi. Tetapi Tuhan ingin kita sekarang mempersiapkan hati kita untuk menyambut kedatangannya. Demikianlah saya dapat saksikan, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.